Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Sahabat-sahabat fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali kajian kita, bedah buku kita tentang fikur rijal, ya, fikih laki-laki, ikhtiar memahami fitrah laki-laki di dalam Islam. Ada satu hal yang sebelumnya sudah saya sampaikan dan saya ingin sampaikan kembali, ya, saya ingin ulangi kembali pada kesempatan hari ini sebagai sebuah tazkirah, ya, sebagai sebuah pengingat berkaitan dengan motivasi yang mendorong saya mengapa saya mengkaji tentang fikih laki-laki ini. Dan ini merupakan sesuatu yang sangat berharga, ya, berharga karena merupakan temuan yang saya dapatkan seperti mutiara di dalam lautan, di dalam samudera, ya. Dan tentunya ini diharapkan, ya, umat Islam diharapkan kita semuanya menghargai apapun, ya, yang terjadi di dalam sejarah umat Islam, ya, berkaitan dengan tokoh-tokohnya, berkaitan dengan perjuangannya, dengan jihadnya dan pengorbanannya yang diabadikan dalam sejarah. Nah, di dalam beberapa kitab sirah nabawiyah, dalam kitab sejarah Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan tentang perjuangan Nabi dan sahabatnya, ada satu nama, satu tokoh yang jarang disebut, ya. Yang jarang disebut dan saya hanya menemukannya di bukunya Syekh Munir Muhammad Ghadban yang judulnya Al-Manhajul Haraki li Siratin Nabawiyah. Nah, beliau menyebutkannya dalam episode Perang Tabuk, ya. Dalam episode Perang Tabuk kita ketahui bahwa Perang Tabuk merupakan perang atau gozwah, ya, istilahnya gozwah dalam bahasa Arab yang terakhir, ya, yang besar, ya, gozwah yang besar yang dihadapi oleh umat Islam, karena waktu itu umat Islam harus berhadapan langsung dengan pasukan Romawi. Kita ketahui, ya, ada dua imperium besar di dunia waktu itu, yaitu imperium Romawi dan imperium Persia, yang mana mereka memiliki kekuasaan yang besar, yang powerful, dan juga militer yang kuat. Dan umat Islam ditakdirkan berhadapan-hadapan dengan pasukan Romawi. Nah, ini kejadiannya dikutip oleh Syekh Munir Muhammad Ghadban, ya, bukunya judulnya, ini versi terjemahan Manhaj Haraki dalam Sirah Nabawi, ya, juz 3, ya, yang diterbitkan oleh Pustaka Mantik Solo, ya. Di samping Pustaka Mantik Solo ada juga penerbit yang menerjemahkannya, yaitu Robani Press Jakarta, ya. Tapi saya hanya menemukan, saya punya hanya jilid satunya, sementara yang Pustaka Mantik Solo saya tiga-tiganya saya miliki, ya, ada 3 jilid, ya. Nah, ini ada di jilid atau juz yang ke-3. Nah, di dalam buku tersebut Syekh Munir Muhammad Ghadban itu mengutip salah seorang sahabat Nabi yang tidak masyhur, yang tidak terkenal, ya, dibandingkan dengan sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ya, sebagai khulafaur rasyidin yang masyhurnya ya tentu kalah pamor atau lebih masyhur mereka, ya. Ditambah lagi dengan sahabat yang lainnya seperti Abu Hurairah, kemudian Muaz bin Jabal, Abdullah bin Mas'ud, ya, Bilal, ya, yang ketokohannya itu sangat populer di kalangan umat Islam. Tapi tokoh ini, ya, tidak populer. Namanya adalah Farwah bin Amr al-Juzami radhiyallahu an. Nah, beliau adalah salah seorang perwira Romawi yang baru pertama kali masuk Islam, ya, salah seorang perwira Romawi yang bertindak sebagai gubernur atau wali bagi bangsa Arab, ya, di sebelah utara Jazirah Arab. Waktu itu Farwah tinggal di Ma'an, di daerah Syam. Di daerah Syam itu daerah yang kalau dibandingkan dengan sekarang itu wilayahnya sangat luas, yang meliputi wilayah Suriah, kemudian wilayah Jordan, dan wilayah Palestina yang dijajah oleh Israel, ya. Nah, ketika mengetahui bahwa Farwah bin Amr al-Juzami ini masuk Islam, ya, sebagai salah seorang tentara Romawi, tentu ketika diketahui
ya berkaitan dengan kabar keislamannya, mereka langsung menginstruksikan untuk menangkapnya dan memenjarakannya, dijebloskan ke penjara, ya ke sel. Nah, ketika beliau ada di penjara, beliau mengungkapkan sebuah kata-kata yang indah. Di balik terali besi, ia berkata, Abu Kubaisyah, ini lakob ya untuk Nabi Muhammad SAW, sudah tahu bahwa aku berada di tengah-tengah orang terhormat yang tak akan memotong lidahku. Maksudnya orang-orang Romawi itu termasuk orang yang terhormat karena tidak akan menyiksa apalagi bekas perwiranya. Jadi aku berada di tengah-tengah orang terhormat yang tak akan memotong lidahku. Bila aku binasa, kalian akan kehilangan saudara. Dan bila aku hidup, maka kalian akan tahu tempatku. Aku sudah mengumpulkan, nah ini yang menarik, aku sudah mengumpulkan yang terbaik dari yang bisa dikumpulkan seorang laki-laki. Ada 3, yang pertama adalah kebaikan, yang kedua adalah keberanian, yang ketiga adalah ketegasan. Kata Farwa bin Amr al-Juzami, ada 3 hal yang bisa dikumpulkan oleh seorang laki-laki. Yang terbaik, kata beliau, yaitu yang pertama adalah kebaikan, yang kedua adalah keberanian, dan yang ketiga adalah ketegasan. Ketika pemerintah Romawi hendak menjatuhkan hukuman gantung, jadi Farwa ini dihukum gantung, ya, dihukum gantung di sebuah tempat di Palestina yang dinamakan Afro. Farwah bersenandung, ya, berkata, sudahkah sampai berita untuk Salma bahwa kekasihnya akan digantung di salah satu bukit Afro? Ketika hukuman akan dilaksanakan, dia berkata, sampaikanlah kepada kaum muslimin bahwa aku serahkan kepada Tuhan seluruh jiwaku. Aku serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala seluruh jiwaku, seluruh jiwa ragaku. Ini menarik karena ungkapan dari Farwah bin Amr al-Juzami ini mirip dengan ungkapan yang sehari-hari kita bacakan di dalam doa iftitah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awalul muslimin. Ini wajhatu wajhiya lilladzi fatara samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Aku qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.